Saya ingin ke Pak Yusuf AR nih. Kalau bicara 11-an tahun nih, biasanya Pak Yusuf paling tahu nih kan. Iya. Pak Yusuf mengenal sejak usia belia ya Pak ya? Sosok Iya. Prabowo. Saya mengenal sosok Prabowo itu usia 16,5 tahun. Kenalannya gimana itu? Jadi saya dikenalkan oleh kawan saya, Maher. Ini dia, Prabowo Subianto. Dan dia memang saya kenal sangat energik. Saya sendiri backgroundnya pendiri KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Kemudian saya ketua KAPI Jakarta Raya. Pak Bowo itu aktif di KAPI. Dia juga aktif di KAPI, ikut demo. Kemudian dilanjutkan dengan gagasan Pak Prabowo mendirikan LSM pertama, permulaan Orde Baru. Budi. Jadi dia seorang penggagas dan pendiri LSM pertama era Orde Baru yang namanya Lembaga Pembangunan Indonesia. Dan LSM itu mengkritisi Orde Baru pada saat itu? Tidak, LSM itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, menolong rakyat miskin di pedesaan dan di pinggiran kota. Di mana-mana aja tuh Pak? Ada di Jakarta, ada di Yogyakarta, ada di Semarang, ada di Bandung, ada di Bali. Usia 16 itu kan usia-usia SMA ya Pak ya? Sudah selesai SMA. Sudah selesai hampir SMA. 17. Hampir pada 17. waktu itu. Nah waktu itu sudah masing-masing sudah perguruan tinggi gitu Pak? Baru selesai, saya udah masuk perguruan tinggi, Pak Prabowo belum. Tapi gagasan untuk mensejahterakan rakyat itu pada sosok Prabowo muda itu sangat berapi-api. Nah itu dia, usia 16-17, mana ingat sih Vi untuk mensejahterakan rakyat gitu ya? Belajarnya dari mana beliau Pak? Dia banyak baca buku. Oh, oke. Banyak baca buku, jadi gagasan pertama LSM Lembaga Pembangunan itu bagaimana menolong rakyat miskin mendapat pengobatan gratis. Jadi langsung action bikin poliklinik gratis di Yogyakarta. Dan animonya pada saat itu masyarakat? Rakyat miskin kan butuh pengobatan. Iya. Baik. Tapi kan waktu itu LSM, jadi skalanya kecil. Kecil sekali ya. Tapi semangat. Bibitnya adalah. Semangat perjuangan sosok Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat dari muda, dari umur 17 kurang. Oke. Baik. Nah itu Bapak kenal baik dengan Pak Prabowo, terus kemudian interaksi sampai dengan usia Sampai berapa? beliau masuk Akabri. Udah sampai masuk Akabri. Setelah itu Bapak sudah tidak setiap hari ketemu Tidak lagi? setiap hari lagi. Sulit ya Pak ya? Nah ini harus pindah ke teman-temannya yang lain nih. Tapi begini nih, ada benang merah dari cerita Pak Yusuf nih. Saya ke Pak Rukiat ya. Pak Yusuf mengatakan, dia hobinya baca buku. Gitu. Nah, saya sempat ngobrol, Pak. Saya sempat ngobrol nih dengan Pak Yunus Yosvia. Mungkin bisa dikatakan komandan beliau waktu di Timor, waktu di Timor gitu. Ini orang kalau prajurit di medan perang itu kan bawa senjata, bawa bekal makanan, bawa tenda mungkin atau apa segala macam lah, perlengkapan perang lah gitu kan ya. Nah, kalau beliau ini katanya tasnya penuh, isinya buku. Bener nggak tuh, Pak? Nah, saya pengen cross check nih ke Bapak nih. Iya, selaku temannya Pak Prabowo, saya teman satu kamar dan lulus sama tahun 74 ya. Jadi sebentar Pak, mohon maaf saya potong. Iya. Bapak itu kenal dari sejak masuk Akabri sampai dengan lulus? Iya betul, sampai dengan lulus. Hanya yang dekatnya satu kamar itu pada saat tingkat 3 mau ke tingkat 4 dan tingkat 4 setahun. Oke. Jadi kira-kira 1,5 tahun satu kamarnya. Itu kan banyak. Banyak, Iya. kan 500 tuh. Iya. Taruna Kita itu tinggal di Pavilion 5A namanya. Itu tempat Pak Presiden SBY juga berasal Wow. dulu itu. Nah, tempat Pak Yudi juga kalau nggak salah. Nah, jadi kalau cerita bawa buku tadi, memang beliau itu kutu buku lah. Contohnya, kita ini misalnya mau ujian ya, kita mau ujian. Umumnya kita ini menghafal materi yang akan diujikan pada besok paginya. Pak Prabowo tidak itu. Pak Prabowo tidak, dia baca-baca tokoh-tokoh pejuang perang kemerdekaan. Sejarah kayak Diponegoro, Imam Bonjol, yang Hasanuddin. notabene itu tidak diujikan gitu maksudnya? Notabene tidak diujikan. Iya. Kalau enggak para pejuang pergerakan kemerdekaan.
Ya, kayak dari mulai Dr. Wahidin sampai ke Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir. Kalau enggak dia tokoh-tokoh dunia yang terkenal. Lalu ujiannya belajar nggak? Nah, begini nih cerdasnya Pak Prabowo tuh. Jadi kan kita menjelang apel malam biasanya kita belajar nih dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 tuh ada apel malam kita biasanya. Kita menghafal. Beliau baca itu. Dia baca itu. Sesudah apel malam biasanya kita ini tanya jawab. Kita berempat. Jadi yang bertiga tanya jawab. Antisipasi pertanyaan atau jawaban pertanyaan akan muncul besok pada ujian. Nah, pintarnya Pak Prabowo, dia nguping tuh. Nguping aja. Cerdasnya dia, itu hasilnya ya sama-sama aja, hampir sama-sama aja. Beda 0,0. Padahal cuma modal nguping ya, Pak ya? Padahal cuma nguping. Saya tanya, kok Anda nggak belajar? Besok kan materinya ini. Ini lihat katanya, para pejuang kita ini dulu. Iya, kok jawabannya malah Mulai sama? dia, nasionalismenya nih. Dia itu rela berkorban. Mereka itu tanpa pamrih beliau-beliau itu. Demi bangsa dan negara ini. Waduh. Cerdik ya Pak ya? Dia ngomongnya gitu, saya kaget kan. Smart. Ya. Smart. Dia bukan pinter, tapi smart. Kalau smart itu lebih dari pinter. Lebih dari pintar. Oke. Dan seumur-umur itu, kita ini ya tidak pernah mikirin negara lah, katakanlah secara ini enggak. Itu umur 21, 22. Mungkin lanjut dari Pak. Iya, ini dari usia 16, 17 sudah ingin mensejahterakan rakyat, sementara sudah ingin memikirkan negara gitu. Betul. Bagaimana Konsep kelanjutannya benar. nanti? Ini ada sahabat satunya lagi. Ini kalau pagi-pagi ya, kalau nggak lagi bulan puasa, minum kopi denger gedongeng itu Wah, seru ya. Enak ya. Tapi jangan tidur ya dengerin kita pagi ini. Oke, baik. Tapi kita lagi puasa, jadi ya dongengnya saja lah. Baik, Pak Yudi Lagi, kita tunggu ya ceritanya ya Pak ya. Di segmen selanjutnya Pak. Baik. Kami akan kembali. Kemudian ada beberapa kesan-kesan yang dimunculkan begitu. Nah, saya ingin tahu ke sahabat-sahabatnya, betul nggak sih kesan-kesan seperti itu memang ada di diri Prabowo, Pak Yudi? Kalau menurut pandangan saya, dia keras. Keras itu bukan berarti otoritarian gitu loh. Tapi dia teguh kepada pendirian. Itu yang saya lihat selama ini. Jadi pada waktu dari mulai taruna, dia sudah mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Jadi seperti kata Bung Karno, gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Nah itu Prabowo. Jadi keinginan jadi presiden sebetulnya sudah dari taruna sudah. Udah. Suatu Itu saat saya akan. mengucapkannya ke Bapak waktu itu gimana tuh Pak, kepada sahabat? Ya kita sambil ngobrol gitu kan. Senior dong ya Pak Yudi dong berarti kan? Ya waktu itu saya udah jadi kawannya dia kan saya Oke. setback setahun. Oke. Jadi saya sama kita sering ngobrol pesiar bareng. Ya dia melihat keadaan di Indonesia bagaimana, dia mempunyai obsesi bagaimana bangsa Indonesia. Dia selalu bilang bangsa Indonesia ini bangsa besar. Ya dari jumlah penduduk besar. Dari luas negara ini besar. Kenapa kita tidak mampu menjadi negara yang besar? Itu masih sangat muda mengungkapkannya kan Pak? Iya. Kira-kira di usia 20-an, kita di Taruna kan umur 20-an. Kita graduate dari Taruna kan 22, 23 tahun. Dia sudah mempunyai pemikiran besar. Karena memang seperti kata Pak Ruyan tadi, dia selalu membaca buku, dia membaca buku sangat banyak masalah sejarah. Sejarah. Nah, sejarah berkaitan dengan tokoh-tokoh siapa yang. Jadi mulai dari tokoh yang lalu sampai tokoh sekarang baik nasional maupun internasional. Ya kan? Nasional bagaimana dia mengagumi Bung Karno, Pak Harto dan lain sebagainya. Termasuk pahlawan Diponegoro. Kalau lihat waktu beliau naik kuda itu kan karena dia bangga dengan Pak Dirman. Itu obsesi beliau Pak Dirman. Karena bacaannya dari awal udah Nah, gitu. Gitu, dia Pak. sangat bangga dengan Pak Dirman. Ini pemimpin yang sangat sederhana. Iya. Walaupun sakit dia mampu memimpin tentara Indonesia. Nah itu beliau ambil semua yang terbaik dari tokoh itu. Itu dijadikan panduan buat dirinya. Kalau anak-anak zaman sekarang Pak, tokohnya Kapten Amerika Pak. Iya kan Pak? Tapi Prabowo dari muda begitu. Dia selalu. Kalau tokoh internasional seperti MacArthur atau mungkin Eisenhower, Winston Churchill, banyak dia baca. Ada kisah Pak terkait dengan tokoh-tokoh internasional ini yang Bapak serap dari beliau lah gitu. Ada. Dia sangat mengagumi tokoh MacArthur, Douglas MacArthur. Makanya kalau lihat banyak penampilan dia selalu pakai kacamata
Ray-Ban. Kan begitu. Nah itu kan trademarknya MacArthur berdiri. Nah itu Pak Prabowo dengan kata-katanya I shall return. Dan Pak Prabowo membuktikan itu. Walaupun dia menghadapi halangan yang begitu dan tantangan yang begitu berat, dia sekarang kembali dan mampu menjadi capres. Itu yang saya kagumi. Dan Baik. tidak otoriter. Nah ini dia, tidak otoriter Pak. Saya kasih contoh, 2012 saya kritik dia setengah jam. Seorang pemimpin otoriter mana mau dikritik? Dia terima dengan baik, dikritik setengah jam. Mendengarkan Pak? Dia mendengarkan. Dia mau mendengarkan karena kritik itu tulus. Setengah jam saya kritik itu. Dia dengarkan. Dan dia sangat menerima. Satu kalimat Pak, apa yang Bapak kritik kepada dia? Waduh, Yang sekiranya menurut Bapak, dia pantas marah sama saya, gitu loh misalnya. Dia pasti marah sama saya. Saya bilang, sebagai seorang sahabat, kita harus kerja keras. Jangan pernah merasa jadi presiden kalau belum dilantik jadi presiden. Kan ada undang-undang yang memang disiapkan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Jadi seolah-olah kalau partai menengah, partai kecil tidak bisa nyapres. Nah sekarang berjuang dulu untuk merubah undang-undang itu. Saya banyak hal-hal lain yang saya kira saya nggak berani ungkapkan di depan umum, tapi saya kritik dengan keras, tapi beliau menerima. Oke. Berarti bisa menerima kritikan, kemudian Jadi dia bukan otoriter gitu. tadi keras, bentuk Saran keras pun itu menerima. adalah teguh pada pendirian, Iya, gitu teguh ya. pada pendirian. Tapi dia kalau menerima saran, dia akan cerna. Kalau memang itu baik, dia akan terima. Saya pernah menyarankan kepada dia. Gitu. Pada waktu itu beliau ingin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di TNI Angkatan Darat. Waktu itu beliau masih Danjen. Sebetulnya tadinya dia mau fokus kepada perwira Kopassus. Tapi lama-lama dia berikan, loh kok saya cuma Kopassus. Akhirnya dikembangkan menjadi TNI Angkatan Darat. Beliau mencari sendiri dukungan dana untuk bisa mengirim para perwira Angkatan Darat. Pelatihan pendidikan ya. Pendidikan master di luar negeri. Di Amerika dan di Inggris. Itu di era beliau tuh? Ya, tahun 97. Luar biasa ya. Gitu. Pada waktu beliau Danjen, kebetulan saya ditunjuk menjadi project officer-nya. Saya yang menangani ini semua. Nah, pada waktu itu memang ini masih di luar dari program pendidikan Angkatan Darat. Kalau di luar program pendidikan Angkatan Darat nanti pasti akan bertentangan dengan. Jadi saya sarankan Pak Prabowo sebaiknya ini masuk ke dalam kalender pendidikan Angkatan Darat. Ya kan? Kalau memang dia punya ambisi pengen cari nama sendiri kan dia bilang, nggak usah. Tapi dia, itu saran bagus Yud. Coba sekarang bagaimana? Akhirnya kita bersama-sama bertiga menghadap Pak Wiranto. Diberikan petunjuk oleh Pak Wiranto, waktu itu Pak Wiranto Pangkostrat. Nah, kemudian kita akhirnya presentasi. Pada waktu mau presentasi aja beliau nggak mau menonjol. Tadinya saya yang disuruh presentasi. Yud, kamu aja yang presentasi. Saya bilang nggak bisa. Ini pemikiran dari Pak Prabowo kan. Ide dari Bapak Pak. Panggilnya waktu itu masih Pak Prabowo gitu. Dia sudah bintang 2, saya masih kolonel. Masa mau saya panggil Wo? Kan nggak mungkin. Tapi sebetulnya bintangnya aja beda 2. Panggilan kecilnya apa? Bowo. Oke. Panggilan kecilnya waktu Bowo juga. Itu, saya kan karena dia sudah mayor jenderal. Ya, kita di tentara. Siap. Angkat yang berbicara gitu. Saya selalu Usia boleh lah Pak ya? ya, beliau mau mendengarkan. Waktu itu kita mendengarkan sampai beliau itu juga mengirimkan 14 abituren Taman SMA Nusantara. Oh, Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Ya. Dan 14 orang itu dia kirimkan ke military college di Amerika. Jadi 10 di Norwich, 2 di VMI, Virginia Military Institute, 2 di Citadel di North Carolina. Oke. Nah, itu bagaimana concernnya dia untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Darat. Tidak hanya untuk kesatuannya, tetapi Tidak. ke yang lebih luas The full ya. Angkatan Darat. Baik. Keuntungan pribadi Pak Prabowo. Baik, saya ingin ke Pak Rusyan Pak. Di dalam kamar Pak itu pasti banyak hal yang bisa kita ketahui, publik ketahui Pak. Salah satunya mungkin tadi kalau Bapak bilang lumayan nakal. Lumayan nakalnya itu di mana gitu loh? Ya, nakalnya nakal taruna ya, taruna siswa di Akabri.
Misalnya ada larangan-larangan kita memotong rumput, istilahnya tuh, memotong rumput tuh, potong jalan, potong kompas dia lakukan. Yang begitu-begitulah. Nah, jadi tidak nakal-nakal yang brutal, tidak ya. Kalau iseng Pak gimana Pak? Iseng kadang-kadang ada isengnya aja. Kita misalnya kita sedang jongkok mengambil buku, dia berdiri di atas kita, terus Tanpa sepengetahuan kita tuh ya? tanpa sepengetahuan kita, tahu tuh kita ini kejeduk dia kan gitu. Itu nakalnya Terus Pak apa Pak Prabowo. dibilang? Syukurin lu gitu. Syukurin lu katanya, lu lihat ya. Karena dia juga sakit mungkin ya. Dia juga sakit kena Dia sakit dagunya. juga kan. Pak, tapi gini loh Pak, dia sering motong, tadi apa, motong rumput. Ya, motong jalan lah itu. Dalam tanda kutip ya, dalam Ya. tanda kutip gitu. Terus sering isengin Pak Ruhian gitu. Nggak kesel Pak? Pernah ini nggak sih Pak? Pernah tegang-tegangan nggak sih sama... Enggak, karena bandelnya begitu ya. Oh. Enggak. Dia fun aja kita. Kita juga kan gantian juga kan. Atau jangan Bapak segen kali? Karena Enggak. Karena beliau kan Enggak sama ini- sekali. Enggak. Kalau gini ya, bicara Pak Prabowo itu, dia itu juga orang yang sangat menghargai pemberian dinas, pembagian dinas, pembagian dari negara ya. Kan kita jadi taruna tuh dari badan kosongan dibagi namanya Kaporlap. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sampai ke daleman, kaos kaki, celana untuk olahraga. Dan dia saking mencintai pembagian dinas ini, kaos kaki bolong pun dia pakai itu. Padahal dia bisa beli itu sebagai anak menteri. Ini suatu saya kagumnya sama dia. Anak Jadi menteri tidak loh ada Pak. Anak menteri. keistimewaan walaupun beliau adalah putra dari Pak Nggak Sumitro ada. Joyo Hadikusumo, nggak ada Nggak ada. keistimewaan apa-apa. Jadi dia kalau mau beli kaos kaki kan boleh-boleh saja di ini, tapi dia enggak. Dia cintanya sama pembagian negara begitu ya. Emang kaos kakinya bolong Pak? Betul, kadang-kadang kalau ini yang di kaki itunya itu Kaos kakinya buatan Indonesia. buatan Indonesia. Gesek-gesek sama sepatu bisa Lama-lama ya bolong. bolong. Yang bolong lagi apa Pak? Yang lain Pak yang bolong lagi Pak? Jangan-jangan Mau kaos tahu dalam- aja, Rifki, Nggak, kan ya. dia kaos dalamnya kan bolong bisa jadi kan gitu. Enggak kalau kaos dalam. Enggak ya, Pak. Biar saya tahu kaos kaki. Oke. Lu- Bapak ngomong nggak tuh Pak? Lu Ya. anak menteri kok kaos kakinya kayak gitu? Gitu ada nggak Pak ngomong? Saya ngomong seperti itu. Ya hargai dong, ini pembagian nih. Pembagian. Jawaban beliau gitu. Ya. Kan masih bisa dipakai, kan nggak kelihatan kan pakai sepatu katanya. Oke, ada pertanyaan lagi yang kemudian ingin ditujukan ke Bapak. Ketika ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini kan mantunya presiden pada saat itu, jadi kenaikan pangkatnya ini lumayan cepat begitu. Emang betul ada keistimewaan karena beliau menantu presiden pada saat itu, Pak? Sepanjang yang saya tahu enggak tuh. Karena kenaikan pangkat beliau termasuk normal. Setelah 20 tahun dinas, beliau menjadi seorang brigadir Setelah itu jenderal. Naiknya lagi selang 2 tahun. Karena kalau sudah brigadir jenderal ke atas, itu bisa 1 hari, bisa 5 tahun, tergantung kebutuhan dari organisasi. Dan fakta yang terjadi saat ini kan dan seperti itu. kemampuan dari yang bersangkutan. Kalau memang kemampuan yang bersangkutan mampu untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi, ya kan? Bisa cepat, bisa lambat kalau sudah brigjen ke atas. Oke. Dan pada waktu beliau naik brigjen juga bukan beliau sendiri. Kan Pak SBY juga naik brigjen, sama dengan beliau. Oke. Kan begitu, Iya. ya kan? Tapi kok kenapa orang melihatnya miring kepada beliau, kan begitu? Ambisius nggak sih orangnya Pak? Pengen naik cepet gitu. Ambisius tidak, optimis ya. Optimis sih ya. Orang optimis dan ingin menjadi yang terbaik. Gitu. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah sejak muda sudah memiliki cita-cita ingin jadi presiden. Ini semata-mata karena ingin kekuasaan atau apa ini Pak penjelasannya? Oh tidak, dia punya cita-cita untuk mensejahterakan rakyat, untuk memakmurkan bangsa ini. Jadi cara satu-satunya dia harus jadi kepala negara. Jadi jadi kepala negara itu untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk cari kekuasaan. Kan tanpa kekuasaan mana bisa mensejahterakan rakyat. Dan kalau dilihat sosok Prabowo Subianto itu dia pewaris pikiran-pikiran Soekarno. Kalau datang di kamar kerjanya beliau di Hambalang sekarang, yang ada di kamar kerja fotonya tuh hanya foto Soekarno, tidak ada foto yang lain. Itu yang menarik. Dan terakhir dari saya sering diskusi dengan Pak Harto ketika Pak Harto lengser. Satu hal yang penting, Pak Harto juga setuju dengan pendapat saya bahwa Pak Harto dan Prabowo itu adalah korban politik peristiwa Mei
tahun 98. Seperti itu. Baik, baik. Baik. Ada terakhir mungkin yang Pak Ruhian atau Pak Yudi ingin Dan sampaikan? ini ya, masalah kecintaan terhadap rakyat itu, pengalaman saya. Singkat saja, Pak. Misalnya termasuk otoriter tadi ya, Iya. dia kepada orang kecil itu dia sangat care loh. Sama di sana tuh kita ada pelayan pavilion, ada Iya, pelayan iya. ruang makan, Iya. ada pelayan kelas. Dia selalu perhatikan. Bukan pencitraan ini, Pak. Enggak. Ini pengalaman saya. Dia jauh dari pencitraan. Itu apa? Beliau itu sincere dari hatinya. Termasuk kalau latihan, umumnya kalau kita latihan tuh di daerah Jawa Tengah tuh umumnya kita suka ngambil ubi kayu apa karena lapar apa. Dia suka ganti tuh. Dan Oke. itu bukan dibuat-buat dan Bukan dia dibuat-buat. Kalau kita semua kan datang. seolah-olah dan mereka juga rela. Taruna silakan makan dulu capek atau apa. Disediain air, makan ketela, kadang-kadang kita ngambil petik salak. Nah, dia suka ganti itu sesudahnya itu ganti tuh ini. Setia kawan. Iya, Oke. dia sih dia bisa. selalu Kita kan nggak. menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Sekecil apapun dia akan selalu menghargai orang lain. Itu Prabowo. Dan saya lihat tidak dibuat-buat. Memang itu dibuat-buat. datang dari hatinya dia. Baik. Dia selalu ingin memberi. Jadi waktu kita sama-sama komandan batalion, dia komandan 328 di Cilodong, saya 201 di Cimanggis. Kita selalu bertemu. Selalu main banding-bandingan. Apa sih yang lu udah kasih sama anak buah lu? Kan begitu. Itu kan suatu kompetitif yang Iya. yang membangun. Positif gitu. ya, Pak ya. Dia selalu ingin memberikan, mensejahterakan anak buah. Oke. Dia senang kalau melihat keluarga Iya. anak buah ini bisa ketawa gitu kan. Baik. Dulu kita waktu komandan batalion itu masih banyak anggota kita yang tinggal di luar. Baik. Harus mengontrak. Kan berarti gajinya harus bayar lagi untuk. Nah, di situ beliau berpikir Oke. memobilisasi dana, dia bangun rumah di asrama supaya anak-anaknya, anak buahnya bisa tinggal di dalam. Baik. Memikirkan orang lain ya, Pak ya. Banyaknya dia memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik. Terus ada lagi. Dia cocok jadi presiden. Itu yang bicara rising star tadi ya, naik pangkat karena dia. Sebenarnya saya tuh pernah duluan naik pangkat dari beliau itu. Wow. Mayornya tuh, waktu kapten ke mayor. Dan beliau sudah jadi mantu presiden. Iya, kapten. Tapi dia. masih yang bersangkutan masih kapten. Masih kapten. Bapak duluan jadi mayor. Jadi mayor. Karena Berarti saya- pinteran Bapak Pak kayaknya. Enggak, dan begitu karena kan itu ada aturan gimana. Dan dia pernah ini juga, lu tempur apa udah mayor duluan? Iya. Balik lagi ke yang tadi tuh ya. Iya, pernah- Apa yang pernah udah lu tempur di berikan mana? nih kan gitu ya. Iya, Kamu iya. ngolor-ngolor katanya. Oke, Saya bilang, oke. ya saya nggak jorok-jorokan untuk naik pangkat Iya. dong. Iya, iya. Baik. Ini Baik, contoh. Pak. Ya, harapan Ingin kita terus berdua, sebetulnya, ya, ingin terus iya. sih sebetulnya. Harapan kita berdua sih intinya beginilah. Siapapun presiden ya, mudah-mudahan apa yang diceritakan ini memiliki sifat seperti itu gitu loh misalnya. Iya kan ya? Pengennya seperti itu kita, gitu ya kan? Baik. Bapak, terima kasih Bapak. Tadi- Sayang sekali waktu kita yang sempit ini hanya bisa mengantarkan kepada publik, kepada pemirsa cerita yang sedemikian Singkat singkatnya sekali. gitu Iya. ya. Tadi sempat disinggung mengenai Bapak mengatakan sempat bicara dengan Pak Harto bahwa korban begitu ya, Pak ya. Iya, betul. Kerusuhan Mei tahun 98. Iya, Nah, korban politik berdua. Ya. korban politik. Pak Harto dan